Halo, salam matematika untuk anak-anak SMP kelas 8. Oke, ketemu lagi dengan Pak Wandri. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga dari statistika, masuk ke materi ukuran penyebaran data. Data yang kita maksud ini masih data tunggal ya. Oke, dipersiapkan pembelajarannya di tempat masing-masing. Oke, kita mulai dengan definisi singkat ya. Ukuran penyebaran data itu apa sih? Ya, merupakan nilai yang menyatakan seberapa jauh data dari pusat data. Oke, jadi kemarin kita udah belajar ukuran pemusatan ya. Sekarang kita masuk ke ukuran penyebaran dari sebuah data tunggal. Nah, di konteks materi ini ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu jangkauan. Ini kalimat sederhananya yaitu selisih nilai tertinggi dan terendah. Yang kedua, kita belajar kuartil, yaitu ukuran yang membagi data menjadi 4 kelompok sama besar. Kemudian kita belajar yang ketiga, jangkauan interkuartil. Itu adalah selisih dari kuartil atas dan kuartil bawah. Dan yang terakhir, kita belajar simpangan kuartil, yaitu setengah dari jangkauan interkuartil. Jadi saling bersinambungan ya. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama. Kita akan belajar apa itu jangkauan. Jangkauan data lebih lengkapnya, atau disebut dengan bahasa lain yaitu range dari data tunggal ya. Itu adalah selisih data yang terbesar dan data yang terkecil gitu ya. Jangkauan sering dilambangkan dengan huruf R besar, atau kalau pakai bahasa Indonesia dengan huruf C ya. Nah, rumusnya seperti ini. R sama dengan X max kurangi X min. Keterangannya ya, X max itu data tertinggi dan X min itu data terendah. Oke, ini tidak terlalu sulit ya. Langsung saja coba dengan contoh. Nih, ada data, sekumpulan data tunggal, tidak terurut ya. Tentukan range atau jangkauannya. Nah, kita tidak perlu mengurutkan. Kalau konteks soal seperti ini, tidak perlu diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Langsung saja dari sejumlah bilangan ini, yang terbesarnya itu adalah 10 ya. Lalu yang kecilnya adalah 2. Betul ya? Sehingga jangkauan atau range-nya kita ikuti rumus ya. Yang terbesar kurang yang terkecil. 10 dikurangi 2 yaitu 8. Oke, bisa dipahami ya. Ini materi pertama, jangkauan data. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu kuartil data. Masih data tunggal ya. Oke, kuartil itu apa sih? Tadi sudah di awal ya disebutkan, ukuran yang membagi data menjadi 4 kelompok yang sama banyak setelah diurutkan. Pak Wandri jelaskan di sini ya. Nah, kuartil diberi lambang huruf Q besar seperti ini. Kemudian ada 3 jenis dari kuartil. Kuartil bawah diberi lambang Q1, kuartil tengah diberi lambang Q2. Ini biasanya kemarin kita udah belajar ya, ukuran pemusatan ini disebut Q2 juga dengan kata lainnya median. Kemudian yang ketiga, kuartil atas lambangnya Q3. Nah, kalau dibuat dalam skema kurang lebih seperti ini ya. Nah, misalnya nih ada sejumlah data. Karena di sini membagi 4, berarti artinya dari sejumlah data itu dibagi 4 atau seperempatnya. Jadi seperempat, lalu dibagi 2 lagi, dibagi 2 lagi. Tengah-tengahnya ini adalah kuartil tengah atau median. Kemudian dari awal sampai ke tengah ini kuartil bawah atau Q1. Kemudian dari Q2 sampai akhir ya, akhir data itu disebut kuartil atas atau Q3. Nah, misalnya nih, Pak Wandri punya 2 jenis data, ada data ganjil dan juga data genap. Nah, misalkan ya dengan skema ini. Jadi kita melihat nih jumlahnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah,
kita udah tahu kan mencari median itu Q2. Berarti langkah pertama kita cari nilai tengah dari data yang sudah terurut ini. Maka dari 9 data ini nilai tengahnya itu pasti di data ke-5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah Q2. Nah, kemudian menentukan Q1, maka dari mulai ini area yang Pak Wandri tandain. Ini kita ambil daerah Q1. Awal, kedua, ketiga, keempat. Tengah-tengahnya itu ini. Nah, di sini adalah Q1. Kemudian begitu juga dengan Q3 ya. Itu mulai dari sini yang Bapak tandakan. Nah, maka dari ini akhir ya. Kemudian kedua terakhir, ketiga terakhir, keempat terakhir, kita ambil tengah-tengahnya ini. Nah, ini adalah Q3. Nah, konteks ini jika setelah diurutkan. Ini contoh data ganjil ya. Sekarang jika data genap sama ya, skema juga. Ini jumlahnya 10. Nah, maka kita harus mencari Q2 dulu. Karena ini datanya genap ya, 10, maka tengah-tengahnya itu harus dibagi 2. Data ke-5 dan data ke-6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, di sini 6. Berarti ini yang Pak Wandri tandai ini adalah Q2. Gitu ya, ini adalah Q2. Nah, setelah kita tahu Q2-nya, maka menentukan untuk Q1 berarti dari awal sampai kena Q2. Nah, sini. Berarti sini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya, dianggap satu data ini ya Q2. Maka tengah-tengahnya itu dari 1 sampai 5 yaitu di sini ya, 3, data ketiga. Ini kita sebut Q1. Gitu ya. Ini untuk data genap. Nah, untuk Q3-nya juga sama. Berarti dari akhir kita ikutkan juga, Q2-nya kita ikutkan. Kita lihat datanya 1, 2, 3, 4, 5. Dari kanan ya menghitungnya. Berarti ini juga sama. Tengah-tengahnya 5 data ini berarti di sini ya. Nah, gitu ya. Berarti ini adalah Q3. Nah, kurang lebih skenario-nya atau dengan skema seperti ini ya. Nanti kita aplikasikan dengan contoh soal. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Diketahui hasil pengukuran berat badan beberapa orang siswa dalam satuan kilo adalah sebagai berikut. Ini datanya tidak berurut ya, semuanya pakai satuan kilogram. Tentukan Q1, kuadrat tengah median atau Q2, lalu dengan kuadrat atas atau Q3. Oke. Yang pertama kita lakukan, langkah yang pertama, data dari acak ini ya, data tunggal acak ini kita harus urutkan. Nah, sudah diurutkan dari 45 yang paling kecil hingga 80 yang paling besar, diurutkan tanpa ada yang terlewat ya. Oke, setelah data kita urutkan seperti tadi ya. Nah, ini Pak Wandri besarin ya. Kita tentukan dulu ini ganjil atau genap gitu ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata jumlah datanya genap 10 gitu ya. Berarti kita menghitung seperti tadi ya. Ini kita tentukan Q2-nya terlebih dahulu. Nah, Q2-nya berarti data ke-5 dan data ke-6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ini ya. Nah, 56 dan 60 kita tambahkan, kita bagi 2. Ini untuk Q2. Oke. Kemudian untuk Q1 dari awal ya, 45, 52, 53, 54 dan Q2 ini tengah-tengahnya itu adalah ini 53 ya. Nah, ini adalah Q1. Begitu pula dengan Q3, kuartil atas, mulai dari Q2 hitung, lalu 68, 72, 78, 80. Tengah-tengahnya mana? Tengah-tengahnya ini ya, 72. Nah, kita tandai ini Q3. Oke, ini masih mudah ya. Bisa kita asal
datanya urutkan saja dan tidak boleh ada yang terlewat. Oke. Nah, kita hitung ya. Tadi kita mulai dari Q2, berarti tadi 56 tambah 60 lalu dibagi 2, yaitu 58. Kemudian Q1-nya itu 53 ya. Q3-nya adalah 72. Oke. Semoga paham ya contoh soal materi kedua dari kuartil. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga sekaligus yang keempat di materi ini, yaitu yang ketiga, jangkauan interkuartil dari data tunggal ya. Ini tidak terlalu sulit seperti bagian yang pertama, yaitu jangkauan atau range. Nah, jadi jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1. Gitu ya. Yang tertinggi Q3 dan yang terendah Q1. Nah, ini juga harus melewati tahapan kita bisa mencari kuartilnya dulu ya. Kalau materi kuartil sudah hafal, sudah bisa, jangkauan interkuartil mudah. Nah, jangkauan interkuartil lambangnya itu bisa disebut dengan QR. Q besar, R besar tapi kecil tulis di bawah. Oke, ini rumusnya QR sama dengan Q3 kurangi Q1. Gitu ya. Kemudian langsung saja ke materi yang keempat, yaitu simpangan kuartil dari data tunggal. Nah, seperti yang di awal disebutkan, yaitu apa sih? Simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil gitu. Jadi materi D ini adalah setengah dari materi yang C, hasil yang C gitu. Nah, kalau ditulis dalam rumus, lambangnya itu QD ya. Kalau tadi QR, ini QD, Q besar, D besar tapi di bawah kecil. Nah, rumusnya ini. Nah, QD sama dengan setengah dari QR, ya, setengah dari jangkauan interkuartil. Atau dikeluarkan QR-nya, berarti setengah dikali Q3 kurangi Q1. Oke, mudah ya. Dua rumus ini kita coba aplikasikan ke dalam contoh soalnya. Nah, tentukan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil dari data berikut. Nah, ini datanya belum diurutkan. Ya, datanya belum diurutkan. Kita harus urutkan dulu yang pertama ya, seperti mencari kuartil. Nah, ini sudah dijawab. Nah, ini kurang lebih dari 20 paling kecil sampai 50 yang paling besar. Jumlah datanya ini ganjil ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti kalau 11 data, tengah-tengahnya itu adalah data ke-6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita sebut Q2 gitu ya. Nah, kalau ganjil, Q2-nya nggak dihitung lagi untuk menentukan Q1 dan Q3. Berarti dari awal sampai batas terakhir ini. Nah, ini kita ambil Q1-nya, yaitu tengah-tengahnya 5 data ini ya. Nah, ini Q1. Oke. Begitu pula untuk mencari Q3. Q2-nya tidak diikut sertakan. Mulai dari kanan ini ya, dikotakin. Nah, 5 data, tengah-tengahnya yaitu 45. Ini adalah Q3. Nah, Q1, Q2, Q3 sudah dapat ya. Ini tadi 30 kita tulis ya. Ini 35, Q3 45. Nah, maka interkuartil dan simpangan kuartil itu bisa kita pakai dengan rumus tadi. Jangkauan kuartil QR langsung dijawab Q3 kurang Q1. 45 kurangin 30 yaitu 15. Oke. Saya simpangan kuartil atau QD gitu ya, dengan rumus setengah dari QR. Setengah dari 15 itu 7,5. Oke, paham ya? Semoga materi ketiga dan keempat ini bisa dikuasai ya. Oke, anak-anak, sampai di sini materi kita sudah belajar mulai dari mencari jangkauan atau range, mencari kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Keempat materi itu masuk ke dalam ukuran penyebaran data.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya di bagian yang keempat. Nanti akan bahas soal-soal dan pembahasan statistika kelas 8. Salam matematika.